Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 27 November 2023, yaitu hari trading ke 217. Tidak terasa sudah eh, akhir November. Mudah-mudahan Desember nanti kita ada berita bagus, ada window dressing dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu sajalah akhir tahun ini seperti apa kejadiannya. Yang pasti nanti kita akan lihat apa saja analisa untuk hari ini. Kita hari ini ada 5 Bapak Ibu alert dari robot tadi keluar biasa IHSG. Kalau lihat seharian tadi IHSG-nya merah, regional merah, maaf. IHSG-nya sendirian hijau dan tetap ditutup hijau. Nanti kita lihat kalau lihat sentimennya memang pembeban beratnya itu untuk regionalnya Asia ya, dari Cina dan dari Korea itu laporan sentimen negatifnya. Oke. Ini dia trading snapshot Bapak Ibu, apapun itu nanti sentimennya, kita akan berbicara tentang price discount everything dan volume akan validate. Kita lihat di sini IHSG tetap bisa tutup di 0,5, dia ada opening gap up dan dia ditutup ya, berarti kita tidak ada gap hari ini. Dia coba break up atas seperti kita bisa lanjutkan dari after market close di hari Jumat kemarin. Kalau Bapak Ibu nonton, dia mencoba break dan di atasnya ada supply ya. Di sini masuk, mulai dari sini supply-nya masuk ya. Ditekan karena harga turun itu karena supply lebih besar daripada demand. Itu menurut hukum Wyckoff. Baik, kita lihat IHSG-nya 0,05 tutup positif, total value transaksi kita sekitar 10 triliun. Ya ini rata-ratanya lah sekitar 10 triliun dan kabar bagusnya di pasar reguler asingnya net buy 688. Penopangnya basic material, energi dan properti. Kita lihat Bapak Ibu di sini dari net foreign buy yang net buy-nya 688. Kita lihat besarnya di BBNI. BBNI ini kalau nggak salah di rotasi bintangnya kemarin tadi atau kemarin saya buat rotasi bintang. BBNI ini bergerak di zona demand ya, di zona hope ya. Nanti nggak tahu apakah dia bisa masuk ke grid kalau nggak salah. ASI 100 miliar. Jadi dua saham ini yang signifikan. Yang lainnya tidak terlalu signifikan. Sementara yang net sell terbesar ada BBCA, itu pun di bawah 100 miliar, jadi tidak signifikan. Sementara kalau untuk trading value di all marketnya asing 33%, lokalnya 67%, di mana net trading value-nya dia net buy asing 831, jadi lebih besar daripada regular, sehingga kembali turun net sell kita ya. Kemarin sudah maksud saya kemarin dalam ya 5 minus sampai 16 triliun, sekarang dia 13 triliun ya. Padahal ini capital outflow-nya cukup besar tuh 15 triliun. Year to date. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini dia alertnya. Alertnya mulai dari jam 10 sudah ada alert ADMR, BSD, Citra dan SCMI. Sepertinya sektor properti bergerak ya. Ini mungkin ada sentimen dari Menteri Keuangan bebas pajak, bebas PPN atau apa itu Bapak Ibu, mereka bergerak bebarengan sentimennya untuk sektor-sektor properti. Jadi sini yang belum keluar itu Citra ya, Pawon belum keluar. Baik, juga ada mineral, lalu juga ada SMA. Nanti kita akan pilih salah satu Bapak Ibu yang mana yang akan kita analisa secara detail. Tapi semuanya akan kita analisa, Bapak Ibu tunggu saja. Nah, alert robot ini terkirim melalui Telegram bot ya. Dia backgroundnya adalah rekomendasi dari mesin learning. Kalau Bapak Ibu lihat dia alert dari bot ini baru muncul sekitar jam 10 karena memang sebelum jam 10 dia belum bisa memberikan rekomendasi, namanya juga big data. Jadi dia harus terkumpul datanya dulu. Nah, terkirim melalui Telegram bot secara sekuensial. Jadi lihat di sini ada waktunya, mungkin agak berbeda sedikit dari yang Bapak Ibu terima. Ini adalah waktu dari server. Juga kita punya Telegram channel, Bapak Ibu bisa join. Robotnya juga bisa langsung gunakan trialnya ya Bapak Ibu, nggak perlu pakai permisi sekarang. Alamat Telegramnya ada di deskripsi video, Bapak Ibu bisa langsung join. Nanti juga ikut bisa bersama-sama dengan saya untuk bersama-sama melakukan analisa saham-saham yang alert ini. Websitenya www.delquan.web.id, Instagram, Twitternya Bapak Ibu silahkan follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya akan sharing pengalaman saya
hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ya, Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan akses robotnya, lalu ikutin ya step by step apa yang saya ketikkan perintahnya. Bapak Ibu bisa lakukan, kita bersama-sama lah melakukan. Nanti dengarkan juga penjelasannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin melakukan analisa saham yang lain, silahkan lakukan sendiri, perintahnya ada. Jadi tutorialnya sudah ada, tinggal diikutin saja. Practice make perfect. Namun begitu, tidak boleh percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, style trading kita tidak 100% sama. Jadi tayor ya, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Jadi apa yang saya sampaikan Bapak Ibu jadikan second opinion. Jadi seperti pesan saya selalu, jangan pernah percaya 100% dengan analisa siapapun. Percayalah dengan analisa Bapak dan Ibu sendiri. Bagaimana caranya, lakukan sendiri. Jadi harus punya first opinion. Yang lain boleh juga untuk sebagai second opinion, sebagai masukan. Tapi karena duit kita duit sendiri-sendiri, modal-modal sendiri, kalaupun rugi-rugi sendiri, maka kita harus percaya dengan analisa sendiri. Caranya ya belajarlah Bapak Ibu ya, baik-baik berlatih di pasar saham Indonesia. Baik, itu saja disclaimer-nya. Silakan nanti Bapak Ibu silakan ikut melakukan seperti apa yang saya lakukan, dengarkan penjelasannya. Lama-lama mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa melakukan analisa dengan tool ini. Baik, kita pindah langsung ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses Telegram bot ini dari deskripsi video. Itu bisa klik, nanti ketik start, langsung bisa digunakan ya. Walaupun nanti harus ada refreshment dari saya, approval. Tapi langsung bisa digunakan, tidak pakai izin-izin untuk register lagi. Baik, sekarang apa yang kita lakukan di aftermarket close seperti biasa, kita akan cek alertnya. Jadi alert robot hari ini kita akan cek ada SMRA ya. Jadi OMED kemarin juga bagus juga ini OMED. SMRA, Adaro, Mineral, BSD, Citra dan SCMA. Nanti kita akan pilih salah satu. Setelah itu kita cek juga rekomnya apa saja. Jadi kita akan pilih ya, kadang-kadang yang bagus itu ya, kalau dia keluar dari big data analysis, dia juga keluar dari rekom ya. Agro Arto, ini sign of weakness, wajar, kemarin mereka sudah naik, harus ada koreksi, kalau nggak ada koreksi benar, berbahaya. ASA juga, ini BBTN, bullish sign, BRMS ini, tidak ada alert BBTN dan BRMS, tapi kita bisa, kalau berminat atau Bapak Ibu pengen masukkan ke watchlist, bisa lakukan analisa dulu. BSD, nah ini menarik BSD ini, dia ada alert tapi dia sign of weakness. MTech juga sign of weakness. PNLF, SMA, jadi SMA ini yang bullish sign-nya, jadi yang alert, yang bullish sign itu SMA. Nanti apakah kita bahas SMA, kita lihat. ADMR, dia ada alert, BSD ada alert, SMA keluar lagi di sini. OMED tidak ada alert, tapi alertnya hari Jumat, ini menarik juga dia ya. ADMR ada lagi, ASA, bearish engulfing, BBTN keluar di rekom, BRMS juga. Lalu SMA keluar lagi ya, jadi SMA ini banyak keluar di mana-mana. ADMR keluar, OMED, Pawon dia tidak ada di alert, tapi di Rocket Jet dia keluar rekomendasi untuk buy. Di PWS ada SMA, lalu kita lihat Golden Cross, MNCN, OMED lagi-lagi, OMED, tapi alertnya kemarin kapan OMED-nya? OMED alertnya di sini ya Bapak Ibu, ya di sini dia, itu OMED. Lalu hari Jumat OMED itu keluar. OMED, dead cross, Jasa Marga, hati-hati, Jasa Marga dia dead cross. Upper Doncian, mungkin ini banyak yang the best time for buying, tapi saya tidak tahu apakah akan membuat tutorial trading plan. SMA juga dia break Upper Doncian juga, mungkin dia the best time for buying juga. Oke, apa ya kita pilih? SMA ya, keluar di mana-mana. Tapi sebelum itu kita cek juga di SCR Vibum ya. Ini kalau saya nanti tidak sempat menganalisa berapa saham yang keluar di saham ledakan volume, akan saya bahas tersendiri. Seperti film kan nggak ada ya. BBTN ini menarik, lalu APLN, lalu OMED ya. Jadi dia tidak dibahas di sini.
Selain itu kita juga biasanya cari untuk screening rotasi bintang pakai SCR biasanya panic ya. Jadi kita berharap mencari saham-saham yang panic dan dia juga ada alert ya. Jadi ada MR, ada ini mungkin bergerak dari panic menuju hope. Jadi saham yang alert kita cek dia ada nggak di zona panic. Kalau nggak dia berada di hope ya kita cari. Carilah di sini nanti itu juga screening ya untuk screening atau Bapak Ibu bisa SCR screening untuk hope ya saham-saham yang berada hope mudah-mudahan dia bergerak menuju ini SMA ada di hope ya bergerak menuju grid mudah-mudahan. Oke, kita sepertinya bahas SMA ya Bapak Ibu, nanti kita akan lakukan pembahasan detail tapi kita akan mulai dengan pembahas komposit dulu dengan VPA dengan Speedo dulu. Jadi Bapak Ibu di robotnya bisa ketik apakah di handphone ya, di apps handphone atau di Telegram desktop sama saja, join ke robotnya sama. Kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Pertama kali Bapak Ibu ketik, bagi yang pertama kali join robot, Bapak Ibu bisa ketik help untuk harus pakai perintah slash ya, slash help. Ini adalah command list ya, perintah-perintah yang tersedia di dalam robot. Bapak Ibu bisa gunakan nih SCR tadi. Biasanya saya akan update nanti untuk bulan Desember kita akan ada update lagi screening. Oke, lalu untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Nah, ini ada tutorial yang mudah-mudahan bisa bertambah terus. Oke, sekarang kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Apa checklist yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu speedometer. Speedo composite. Jadi untuk IHSG namanya komposit di sini. Salah. Speedo. Oh, maaf. Oke. Maaf. Iya, ada kesalahan karena ya ada kesalahan, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti ini akan saya benerin dulu, ya akan saya benerin dulu. Oke. Maaf, kemarin ada utak-atik hingga kompositnya tidak masuk dalam screening karena ada update untuk perintah bulan depan terkait dengan speedometer. Nggak apa-apa. Nanti saya perbaiki ya setelah aftermarket close. Oke, berikutnya kita akan lihat dengan star C0. Star C0 ini adalah rotasi bintang, pergerakan sektoral yang dengan pusat rotasi adalah komposit untuk data daily. Kita harus pakai kalimat relatif kalau melakukan analisa di sini. Lihat di sini Bapak Ibu, IHSG-nya tadi naik 0,05 ya. Sektor cyclical ini bergerak menguat relatif terhadap komposit. Tekno juga, ini tanggal udah benar. Oh, benar ya. Tekno juga terus semakin menguat. Lalu kita lihat finance-nya juga menguat kali ini. Signifikan, infranya melemah, properti belum tampak menguat. Sektornya relatif terhadap komposit. Itu saja. Non cyclical masih melemah, kesehatan masih melemah, energi masih melemah ya. Basic seperti apa? Basic juga tampaknya masih melemah. Itu dia Bapak Ibu untuk pergerakan indeks sektor, tanggalnya sudah benar, tanggal 27 November. Berikutnya kita akan lihat VPA Weekly Composite ya. Nah, ini yang melanjutkan analisa kemarin Bapak Ibu, bahwa saya katakan dia sebelah di sana, kalau analisa hari Jumat, di sebelah sini adalah supply, jadi dia coba naik ke atas. Sekarang ini malah candlenya merah, seolah-olah dia ini adalah uptrust bar. Dia kalau besok divalidasi oleh candle merah, maka belum ya. Kita tunggulah. Ini candlenya masih rejection karena dia mengabsorb volume. Belum bisa kita ambil kesimpulan karena volumenya masih belum valid untuk chart weekly. Ini adalah chart weekly. Kita harus menunggu sampai hari Jumat supaya candle weekly ini valid. Sekarang dia bisa naik, bisa turun, tergantung volumenya juga bisa valid atau tidak. Jadi kenapa begitu? Kenapa belum bisa kita gunakan chart weekly ini untuk volume? Karena
kita mengacu kepada volume price analysis, di mana volume price discount everything, volume validate. Price-nya menyatakan candle-nya bearish ya, maksudnya rejection-nya ada, dia naik ke atas lalu rejection, opening gap up, tapi dia tutup tidak ada gap. Tapi di sini volumenya belum bisa valid, itu saja. Jadi weekly-nya kita katakan dia sundul-sundul atas. Kalau hari Jumat nanti dia close di atas bisa saja. Oke, itu dia untuk hari Senin, kita belum bisa lihat. Kita lihat sekarang VPA Composite. Nah, ini dia. Daily-nya tentu kalau daily sudah valid ya penutupannya end of day data. Sinyalnya tidak ada ya. Kita lihat volumenya di bawah rata-rata, spread-nya di bawah rata-rata, candle-nya merah, volumenya di bawah rata-rata. Ada sedikit volume down. Jadi dia memancing ke atas, supply-nya masuk, pancing ke atas, supply-nya masuk, tapi lebih rendah daripada ini karena memang hanya sepertinya didorong ke atas, supply-nya yang membuat volumenya meningkat. Tapi dia down volume. Yang kita tunggu adalah low, high. Kalau lihat cucukannya sudah nih ya. High terhadap low, ini lebih tinggi dari, tapi belum berhasil close. Kita tunggu close lah. Higher high, ini kayaknya sudah terbentuk patternnya ya. Low, high, high, low, high, high. Kalaupun ini low, ini high, high, low, high, high. Sebenarnya sudah terbentuk nih. Kita tunggulah dia kalau berhasil ini weekly-nya tadi ya, kita nunggu. Kalau lihat di sini memang trennya sudah up semua. Hanya saja candle merah ini tidak terlalu divalidasi oleh volume. Dia volumenya less than average dan dia arahnya downfall juga. Ini juga tampaknya ramping down. Apa yang dilakukan? Mungkin kita sell on strength nggak apa-apa. Nanti kalau dia turun lagi ke zona di bawah ini, di VBP demand-nya kita bisa buyback. Kita lihat VBP weekly dulu ya. Lupa tadi pula. Harusnya VBP dulu ya. Ya dia melesat ke atas, belum bisa kita lihat. Dan di sini nih, di sini ada demand, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada panjang. Kalau dia nanti sell on strength, kalau dia turun lagi ke bawah, baru dia naik ke atas supaya terbentuk pattern ini nih. Low, high, high, low, higher high. Di weekly-nya ya, kalau di weekly-nya berarti pattern-nya sudah valid. Karena ini kalau lihat weekly, karena pattern-nya sudah terbentuk, ini sudah low, ini tidak lebih low, jadi low, high, high, low. Ini sedikit lagi high, high, higher high. Jadi di saat dia sideways, di ujung-ujungnya kita menemukan pattern tersebut, maka validlah kita untuk menahan. Tapi kalau mau main cepat di antara itu supaya tetap bisa profit, kita bisa sell on strength baru buyback lagi, main cepat. Oke, kita lihat VBP untuk daily composite. Nah, ini dia Bapak Ibu, bisa tarik garis di sini. Dia kalau turun kesempatan bawah ini kesempatan kita buy on weakness nih kalau kena zona ini. Ini zona demand. Baik, sekarang kita akan lanjut pembahasan sahamnya. Kita lihat tadi apa tadi ya, SCMA ya yang terakhir. Oke, baik kita cek dulu alert SCMA, apakah dia fresh? SMA fresh, alert ini fresh. Lihat, terakhir SCMA itu berada di SMA terakhir berada di alertnya terakhir berada di bulan 9 tanggal 11. Sekarang bulan 11 tanggal 27 dia baru alert lagi. Jadi mungkin dia sudah turun bawah, baru sekarang dia tidak ada alert. Nah, ini alert pertama. Alert kedua bisa dimonitoring ya. Mungkin apalagi kalau weekly-nya sudah bottoming, itu kita bisa dapat dapat beli saham dengan diskon yang maksudnya bukan diskon, dengan risiko yang kecil. Biasanya dia dekat-dekat dengan stop loss-nya. Oke, itu dia alertnya masih fresh. Kita mulai dengan Speedo SCMA. Speedo SCMA ini grid ya, SCMA berada di zona grid. Grid artinya dia demand lebih besar daripada supply. Ini arti dari grid.
Oke, kita setelah itu kita lihat Star SCMA. Oke, SCMA untuk daily berada di zona hope ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dia berputar-putar, sekarang jarak antar bintangnya menguat relatif terhadap komposit. Sektor siklikalnya nih menarik nih Bapak Ibu. Siklikalnya sektoralnya menarik, mudah-mudahan dia sama-sama bergerak. SCMA mudah-mudahan dia terus bergerak ke atas, sekarang berada di zona hope. Baru kita cek weekly-nya. Star SCMA. Untuk weekly dia bergerak di zona grid relatif terhadap kompositnya, dia menguat terus ke atas. Ini cukup menguat lah ya Bapak Ibu. Weekly-nya boleh. Sekarang kita lihat Star S sektor nomor 2 untuk non cyclical. Sekarang pusat rotasinya kita ganti dari composite menjadi cyclical. SCMA sama, tetap konsisten dia berada di zona hope ya. Sementara saham-saham lain Bapak Ibu bisa lihat ada LPPF tadi ada yang naik nih LPPF ya. Ya itu dia LPPF. Saya tidak bisa. MNCN juga MAPI jadi menarik nih MPMX. Kecuali Aces yang jatuh dari FIR ya untuk pusat rotasi adalah cyclical. Oke, sekarang berikutnya kita lihat portofolio volatility map saham-saham yang hari ini mulai dari SMRA ya, kita pelan-pelan dari portofolio volatility map SMRA, ADMR, BSDE, CTRA, dan SCMA. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan tidak ada ketinggalan. Oke, ini adalah map untuk chart untuk melihat bagaimanakah saham-saham yang alut hari ini bergerak volatil atau tidak ya untuk data 12 bulan. Jadi dia akan kita benchmark dengan composite. Kalau di sini lihat paling volatil ada ADMR di mana dia paling tinggi ya. Di sini 8 SMA, nomor 2 berikutnya SMA, di sini ada SMRA, lalu ada BSD dan Citra. Sektor properti di atas semua. Untuk daily average return sektor properti ini untuk data 12 bulan sudah di atas composite untuk daily average return-nya. Sementara dalam waktu 12 bulan ADMR dan SMA ini di bawah composite untuk daily average return-nya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin bermain nge-swing, carilah saham-saham atau mainnya mungkin swing terutama yang mau main cepat ya Bapak Ibu. Cari saham-saham yang volatil. Kalau saham-sahamnya tidak volatil dia nggak bergerak, nggak kemana-mana itu. Cari yang saham volatil sehingga kita daily average return-nya juga cari yang bagus juga. Untuk data 12 bulan. Paling nggak kalau dia nggak volatil dia akan lama bergerak. Jadi di sini kita butuh saham-saham yang volatil. Nah semakin volatil risikonya makin tinggi. Begitu kalau dari teori. Sekarang kita akan lihat bagaimana korelasi dari saham-saham yang alert ini. Perintahnya adalah PCM Portfolio Correlation Map. Kita cari saham-sahamnya. PCM Portfolio Correlation Map. Nah ini dia ya, kita lihat Bapak Ibu. Jadi bagaimana korelasinya? Kita lihat SMA dulu. SMA dengan Adaro Mineral korelasinya tinggi. Tadi kita lihat juga ya mereka berada di bawah. Nah agak volatil juga. SMA dengan BSD korelasinya tinggi tapi terbalik. SMA dengan Citra juga korelasinya tinggi tapi terbalik. Jadi SMA ini kalau mau beli SMA tidak boleh beli saham-saham yang lainnya kayaknya nih. Karena mereka korelasinya tinggi terhadap SMA. Mana SMA? Kecuali dengan SMRA ya. Jadi kalau mau beli SMA ini Bapak Ibu masih boleh beli SMRA. Karena apa? Korelasinya kecil walaupun terbalik. Kalau ADMR dengan SMRA masih boleh. Rata-rata tinggi nih korelasinya walaupun terbalik ya. Kecuali ADMR dengan SMRA atau SMA dengan SMRA. SMRA dengan sektor properti lainnya lumayan tinggi juga korelasinya. Oke begitu ya. Jadi kalau mau masuk SCMA Bapak Ibu
jangan masuk juga ke BSD atau ada mineral karena korelasinya tinggi. Oke, berikutnya kita akan bahas VPA weekly VPA weekly SCMA. Kita mau lihat bagaimana mulai membahas chart. Oke, ini maksudnya ya SMA. Sebelum itu kita lihat week monthly-nya dulu lah. VPA monthly SCMA. Oh, begini. Jadi SMA ini sepertinya telah melakukan satu siklus ya, Bapak Ibu. Di sini dia marking up, di sini dia marking down, ini dia bottom, bentuk lagi siklus, marking up, distribusi, marking down lagi. Kalaupun dia bisa naik dari yang saya ajarkan kemarin dalam workshop volume price analysis, ini dia biasanya tidak bisa tinggi-tinggi amat ya, Bapak Ibu. Kita lihat nanti zona supply-nya. Oke. Di sini dia lagi sideways, volumenya menurun ya. Volumenya menurun untuk monthly, tapi ini monthly kita belum bisa lihat. Dalam beberapa bulan harga SMA itu nggak kemana-mana. Kita lihat tadi weekly-nya, ini weekly-nya. Weekly-nya kalau lihat siklusnya dia naik, Bapak Ibu. Di sini ada stepping out, nama istilah volume price analysis sinyalnya, VPA sinyalnya disebut stepping out. Jadi dia terjadi distribusi. Ini adalah fase distribusi. Ini adalah marking down. Redistribusi, ini marking down lagi. Di sini dia selling climax. Oke, authorization secondary test dia bergerak. Lihat volumenya ya. Weekly-nya nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau mau main tinggi, dia harus break dulu 177 menjadi the best time for buying untuk weekly. Sementara candlenya hari ini tidak ada sinyal untuk weekly karena masih hari Jumat juga, volumenya juga masih di bawah rata-rata. Oke, apa yang menarik dari weekly-nya? Kita lihat dia sudah bottoming. Kalaupun nanti dia ada cucuk bawah, itu adalah spring untuk weekly. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan springnya cukup di daily nanti. Baik, kita lihat VPA daily dulu, SCMA. Kita selesaikan dulu ini ya. Nah, dia SMA tadi volatilitasnya tinggi ya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, kalau saham-saham yang volatilitas tinggi, kita bisa beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, beli. Dia volatil ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tarik garisnya, ini seperti triangle ya. Jadi mudah-mudahan dia break. Gitu. Nah, hari ini volumenya besar, sinyal VPA-nya adalah effort to rise bullish sign, volumenya sangat besar, spreadnya wide, crossnya high. Contengnya bagus, tiga-tiganya sudah hijau. Ini volumenya cun, artinya dia naik tinggi, ada yang keluar kena supply zone, dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, kita nggak tahu ditariknya bagaimana. Faktanya dia ada sinyal di BDT, volumenya besar. Kita lihat, ini nanti sebelah sini adalah supply zone. Itu yang menjadi churn di sini. Bapak Ibu lihat, ini ada ekor sedikit. Karena di atasnya ini ada supply. Supply-nya ini yang menekan dia ke bawah, ini salamander candle dia tes. Tapi kalau dia nanti bisa jebol ke atas, mengalahi ini, itu lebih bagus. Kita tunggu dia break di weekly. Jadi kalau main di daily, saya agak tidak terlalu yakin untuk menentukan struktur besarnya. Tapi kalau mau masuk, nanti kita akan lihat stop loss-nya di mana ya. Oke. Untuk melihat stop loss-nya, Bapak Ibu bisa pakai evol SCMA. Ya, dia lumayan. Ini boleh kita katakan sebagai power box. Kalau dia power box, berarti kita cari swing low terdekat. Ini adalah swing low, stop loss di sini. Ya, jadi ini kan inside ya Bapak Ibu, dia tidak swing low. Swing low-nya di mana? Yang ini. Jadi stop loss-nya di sini untuk konservatif, agresif, konservatif di sini. Jadi besok kalau ini karena ini stop loss, kalau dia turun lagi ke bawah kita bisa buy and weakness kalau belum punya SCMA. Jangan terlalu banyak belinya di atas Bapak Ibu karena menurut saya kita harus menunggu weekly-nya. Ini jadi acuan kita adalah weekly ini. Ya, ini chart weekly di atas. Ini weekly ini harus jebol dulu. Baru kita bisa katakan trennya ada dan dia breaknya harus dengan volume. Mudah-mudahan hari Jumat dia break karena itulah yang menjadi penanda dia membentuk new high. Kalau enggak susah ya SMA. Jadi jangan terlalu agresif juga walaupun ini adalah alert fresh pertama. Kita tunggu saja alat berikutnya dari SCMA. Oke, kita lihat VBP weekly untuk SCMA bagaimana dia ya.
Sekarang SMA ini ya Bapak Ibu, ini ada garis, dia karena berada di dalam, maka ini disebut dengan zona supply and demand, SND. Ini adalah supply. Jadi kalau Bapak Ibu main di daily, target pertama itu kena di sini jual 50%. Biasa kalau dia terlalu kuat, ini biasanya dia akan turun lagi nih Bapak Ibu. Karena ini supply-nya kuat. Supply ini besar nih semuanya, orang yang beli di sini sebesar ini semua itu nyangkut saat harga sekarang berada di close-nya 161. Itu nyangkut semua ini, negatif semua orang-orang yang pegang SMA di atas 220 ini ya. Yang ke atas ini harganya cuma nyangkut semua. Jadi kalau ini naik, mereka akan exit, jadi supply-nya meningkat. Oke, lalu kita lihat daily, VBP, SCMA. Saya dulu pernah masuk tapi kena exit ya. Oke. Oh iya, saya katakan Bapak Ibu, dia cun, kenapa? Lihat di sini. Ini supply. Ini yang masuk ya. Jadi cun itu dia naik, masuk, naik, masuk, naik. Gimana ya menjelaskannya ya? Saya sudah jelaskan di dalam workshop trading as business ini. Silakan yang sudah ikut workshop trading as business, pelajari lagi apa dimaksud dengan cun. Ya, tutorialnya mudah-mudahan ada cun ya, Bapak Ibu. Ini dia. Ini yang membuat cun ya. Jadi ini yang membuat cun. Dia harus break dulu. Ini ada supply di sini pula ya. Jadi dia harus di break oleh weekly chart tadi. Berikutnya kita akan lihat wave SCMA. Ini wave ini juga nanti kita harus lihat di weekly-nya juga nih. Wave-nya bagus. Lihat. Ya, ini lihat. Di sini terjadi mulai perubahan tren ya. Di sini mulai terjadi perubahan. Dia zigzag-zigzag. Tapi ketika ini kita tarik, di sini sebenarnya mulai indikasi dengan adanya high ini, dia juga sudah lebih tinggi dari kemarin. Yang warna merah ini tidak lebih tinggi, berarti dia penurunannya tidak valid. Lalu dilawan dengan kenaikan warna hijau ini, memvalidasi. Ini masih bisa naik lagi Bapak Ibu. Ini juga masih bisa naik sampai dia kemudian muncul warna merah. Hari ini ada hajar kanan. Wave daily-nya bagus. Kita lihat wave weekly-nya. Wave SCMA. Saya masih menunggu break upper downtrend. Oke. Masih belum ya Bapak Ibu. Weekly-nya masih belum, ini masih merah. Kita tunggu dia mungkin segera menjadi hijau. Oke, berikutnya kita lihat DOM SCMA, bagaimana dominasi rasio. Asingnya lawan lokal. Asingnya 4,2, lokalnya 95. Berarti untuk hari ini bisa dikatakan dominannya di lokal untuk pasar reguler. Sampai 20 hari asingnya 11% cuman. Dalam 12 hari asingnya juga 4,3% cuman. Lalu kalau nanti ada bilang, oh asingnya akumulasi SMA, jangan terlalu dipusingkan karena asingnya tidak dominan. Kita lihat sekarang PIF SCMA. Kita untuk melihat foreign flow. Oh, asingnya keluar terus ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak perlu dikhawatirkan asingnya keluar, sahamnya tetap naik. Karena nggak ada korelasinya. Lihat ini dia satu asingnya keluar terus. Karena memang dia tidak dominan. Lanjutnya kita cek dengan tren saja langsung ya. Tren SCMA karena ada banyak sahamnya. Over value dia Bapak Ibu Q3, kenapa EPS grow-nya negatif ini Bapak Ibu. Oke. Itu saja yang kita lihat Pak. Golden Cross memang sudah lagi positif. Di sini dia harus break dulu 168 karena inilah ya, dia dulu harus break dulu. Oke, betanya 0,50. Sekarang Bapak Ibu kita lihat PWS SCMA. Jadi SCMA ini ada alert, tapi untuk daily-nya belum meyakinkan sampai dia break weekly. Cuman kita bisalah lakukan buy on weakness kalau ada kesempatan untuk membeli di harga murah saham SCMA ini karena stop loss-nya tadi kelihatan. Untuk PWS Pitu Walu Siwa buy, ADX MCMA juga sudah buy, lalu trennya sudah up, sudah ada sinyal buy di sini ya. Lalu yang terpenting volume price-nya gimana? Volume sangat besar, spread-nya lebar, close-nya tinggi, dan ini sudah akumulasi dan strong. Di sini dia sudah ada dua. Nah, ini sudah ada dua. Mudah-mudahan support-nya menjadi kuat ini. Itulah yang penting. Buying pressure-nya juga besar hari ini ya. Oke, itu untuk saham SMA. Kita akan lanjutkan analisa singkat untuk saham-saham lainnya. Kita akan mulai dari SMRA.
alert SMRA. Nanti Bapak Ibu tinggal lanjutkan saja ya. Kalau berminat di SMRA untuk melakukan analisa lebih lengkap seperti analisa di SCMA. Alert SMRA tanggal 20. Ini sebenarnya tidak fresh. Ini Bapak Ibu Smartcon ini sudah alert terus. Kita lihat dengan Speedo semua SMRA, Smartcon. Dia berada di zona grid masih, artinya ini kalau berada di grid itu demand lebih besar daripada supply. Nanti kalau dia sampai naik ke extreme grid itu sudah berbahaya ya. Kita bisa sell on strength karena sudah terlalu greedy. Sementara ini masih aman. Kalau bisa kita akumulasi barang, mudah-mudahan masih tetap naik. Kita lihat dengan STAR SMRA. Kalau yang analisa singkatnya kita cuma beberapa saham saja Bapak Ibu. Misalnya mau SMRA, mau lihat weekly, silahkan lakukan sendiri nanti. SMRA relatif terhadap komposit untuk data daily, dia mengatakan sekarang sudah berada di zona grid dan dia berputar-putar ya. Kalau begini seperti SMA tadi, kita harus lihat weekly-nya. Oke. Lalu kita lihat VPA, Smartcon, SMRA. Wow, sudah bottoming di daily-nya. Sinyalnya bagus Bapak Ibu. Lihat demo indicate strength, very high, wide, dan upper set. Semuanya sudah hijau. Semua tren sudah hijau. Lihat di sini, ini adalah untuk trend following. Dia sudah membentuk, sini ada sinyal stopping follow. Di sini sudah sinyal selling climax, auto resistance, secondary test sudah naik Bapak Ibu. Di sini dia juga sudah break. Taruhlah di sini break, the best time for buying. Volumenya besar saat ini. Ini kemarin dia besar, tapi turun lagi, batal menjadi the best time for buying. Ini dia naik ke atas, sekarang dia besar, sahamnya ledakan volume juga dia SMRA. Oke, bonus saya bikin weekly-nya lah ya, karena menarik juga nih SMRA. Bisa jadi saya masuk juga nih. VPA SMRA. Tentu nanti untuk masuk saya harus melakukan analisa lebih lengkap. Salah. VPA weekly SMRA. Harus lihat weekly-nya dulu. Jadi setiap masuk tuh lihat big picture. Oh, iya. Jadi dia sebenarnya seperti sideway, di sini ada cucuk seperti spring, dia naik ke atas nggak berhasil sekali lagi karena demand-nya masih ada di bawah. VPA monthly Smartcon. Oke. Ya, begitu juga dia bottoming-nya sudah terjadi di 2020. Oh, siklusnya sudah terjadi ya. Jadi paling nggak target kita sampai 1000-1000-an mudah-mudahan tercapai lah. Atau 800-an ini Bapak Ibu. Kita nggak tahu yang mana tercapainya. Oke, saham silakan dilanjutkannya untuk Smartcon. Selanjutnya kita akan lihat Adaro Mineral, Alert ADMR. Oh, salah. Alert ADMR. Adaro salah lagi. Alert ADMR. Adaro Mineral, Bapak Ibu, dia bulan 11 ini malah alert terus nih. Setiap bulan hampir alert terus nih. Oke, kita lihat. Harusnya dia sudah naik nih. Kita lihat, atau terlalu volatil dia. Kita lihat mulai dengan Speedo ADMR. Salah lagi. Speedo ini keyboardnya nih. Speedo ADMR. Biasa nih. Agak keyboard baru. ADMR berada di zona grid, artinya seperti yang lainnya bahwa saat ini demand Adaro Mineral lebih besar daripada supply. Maka sahamnya naik. Oke, berikutnya kita akan lihat dengan STAR ADMR. ADMR bergerak langsung ke kanan menguat, energinya nih malah belum. Jadi Adaro Mineral kembali dia coba masuk ke dalam segitiga ini. Jadi dia ini ada segitiga, dia kembali masuk, mudah-mudahan dia terus bergerak menuju hope, lalu dia naik ke grid. Seperti biasa Bapak Ibu cek weekly-nya ya. Adaro Mineral weekly-nya belum ada sepertinya. Lalu kita lihat dengan VPA ADMR. Oke. Ledakan volume, tapi dia tidak tune. Ini volumenya ledakan volume karena
terpancing supply-nya masuk Bapak Ibu. Supply dari mana? Supply dari sini. Ya, ini ada sell model candle, dia coba melawan, dia ditekan lagi. Ya, karena lihat ini perilakunya berubah ya Bapak Ibu. Kayak fase-fase B nih. Ya, dia bolak-balik. Lihat weekly-nya. Saya tambahlah VPA weekly ADMR. Susah analisa kalau kepotong seperti itu. Oke, dia sempat naik ke atas, dia turun lagi ke bawah. Sekarang dia sideways Bapak Ibu. Sideways, kalau break atas dia mau untuk new high, break bawah dia ya mau untuk new low dari setter ini ya. Apalagi ke bawah ini. Volumenya meledak, harus dicek dulu ledakannya ini seperti apa. Tapi saya yakin bahwa ledakan volume ini sangat meningkat karena adanya supply yang terpancing, disebut dengan surge volume. Di dalam workshop volume price analysis itu kita bahas itu dengan nama surge volume. Oke, baik. Saham berikutnya udah 40 menit. Saham berikutnya adalah BSD, alert BSDE. Ya, sektor properti kembali. Dia juga sudah ini alert kedua, sebelumnya tanggal 15 sudah ada alert, harusnya membuktikan ini proof alert BSD. Kita mulai dengan Speedo BSDE. Ya, dia grid demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan Star BSD sama ya. Dengan saham yang lainnya mereka masih berada di itu. Sekarang kita lihat rotasi bintang untuk data daily, end of day-nya tanggal 27, di mana pusatnya adalah komposit, ini adalah sektor properti, propertinya bergerak fair kalau untuk sektoralnya, tapi kalau untuk sahamnya BSDE kembali menguat masuk ke zona grid lagi, ini artinya mereka outperforming terhadap komposit dengan data daily. Dia kembali menguat, terjadi akselerasi, lihat sudutnya langsung mengencang ke sana ya. Jadi dia bisa crossing, nanti dia berputar kembali. Silakan cek weekly-nya. Sekarang kita lanjut saham yang lainnya adalah CTRA. Belum. VPA BSD, ada satu belum. Chart volume price. Ya sama tadi dengan itu, dia terpancing di sini supply-nya masuk dan dia akan besar. Ini agak berbeda sedikit Bapak Ibu karena di sini kita lihat sudah ada sinyal buy dan sini kenaikannya ya signifikan. Dia hampir-hampir ledakan volume atau enggak ya ini? Nanti cek. Jadi dia coba break ke atas tapi ini kan ada sell supply masuk, dia di sini tekan lagi ke bawah. Adalah orang yang exit Bapak Ibu dari kondisi nyangkut ini. Oke ya, kemarin kalau nggak salah alertnya di sini, lalu alert lagi di sini ya. Oke. Berikutnya kita akan lihat CTRA. CTRA tadi alertnya sama, enggak. Oh, hampir 1 bulan dia. Sampai 1 bulan dia lebih lama lagi. Kita mulai dengan Speedo CTRA. Grid dia berada di zona demand sama seperti yang lain. Kita lihat dengan Star CTRA. Nah, CTRA malah berbeda kalau ini karakternya. Dia kemarin-kemarin itu data daily-nya sangat kuat supply-nya. Hari ini langsung kemasukan demand, langsung berbalik arah. Jadi dia coba deselerasi melawan masih ya. Kalau besok masih menguat, baru berbalik. Oke, silakan lihat weekly-nya. Nanti VPA CTRA. Apakah sama atau tidak? Oh iya, sama ya. Volume tampaknya seperti ledakan volume ini. Harus lihat weekly. Kalau gini nggak bisa kelihatan nih. VPA weekly, CTRA. Maaf lah ya. Jadi lama. Weekly-nya juga begini bentuknya, sangat volatile ini. Jadi kalau bisa beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas. Nanti silahkan. Mungkin monthly ya, Bapak Ibu bisa lakukan chart monthly. VPA monthly CTRA. Kadang-kadang saya penasaran juga pengen lihat monthly-nya gimana sih bentuk seperti ini. Ya, nggak kemana-mana ternyata CTRA. Ya, jadi nge-swing, benar-benar nge-swing ini Bapak Ibu mainnya. Nggak bisa berharap sleeping investing ini. Sleeping investing benar-benar sleeping datanya. Oke, kita lihat berikutnya apa saja alatnya. Terakhir, udah ya Bapak Ibu, SMR CTRA sudah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk analisa aftermarket close hari ini. Nanti kalau ada waktu saya akan bikin analisa ledakan volumenya.
Mudah-mudahan tidak salah upload seperti kemarin-kemarin. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.